Dan ketika sudah ada keinginan menjatuhkan, maka yang terjadi adalah fakta ini kita kasih bumbu dapur yang lain. Halo Sobat Kristus, kembali lagi di acara Kopi, kumpulan obrolan pendewasaan iman. Dan saat ini Kak Rici sudah bersama dengan narasumber kita, Kak Yusuf. Halo sobat semuanya, tentunya kita bersyukur ya Kak Rici, akhirnya kita bisa kembali lagi nih, ada Kembali lagi di Kopi, acara Iya. Kopi. Untuk kita sama-sama belajar tentunya. Ya, dan yang lupa adalah props tumbler kita, Kak. Oh iya. Maklum sudah lama ya. Iya. Iya, dan acara kita hari ini membahas soal gosip nih adik-adik dan teman-teman semua. Gosip itu apa sih? Yang pasti dulu kita mengenal ada joke-nya makin digosok makin sip. Iya. Karena biasanya gosip itu ada bumbunya yang kalau ya digosok makin sling gitu ya Kak ya. Makin kinclong. Makin kinclong, makin menarik untuk disimak sama orang lain. Iya. Oke, betul. kita mulai aja Kak Yusuf. Jadi apa sih gosip itu Kak? Ya, gosip itu kalau kita lihat di kamus ya, baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, arahnya sebetulnya sih sama. Yaitu adalah sebuah obrolan atau desas-desus atau omong kosong yang biasanya berkaitan dengan urusan seseorang atau pribadi seseorang, Kak. Nah, itu biasanya bisa kita temukan baik melalui obrolan sehari-hari dan juga bisa juga melalui media sosial. WhatsApp gitu Kak? WhatsApp seperti itu, dan media-media sosial yang lainnya itu seringkali kita dengar. Bahkan kalau di televisi pun kan ada tuh ya Kak, Iya. acara gosip khusus selebriti lah, khusus inilah dan itu. Nah, itu Iya. banyak sekali kita temukan Kak. Iya, ya, itu kita boleh nggak sih nonton gituan Kak? Kalau sekedar nonton sih ya nggak apa-apa sih Kak. Namanya kita nonton kan itu kadang cuman untuk sebagai hiburan ya. Nah, yang tidak boleh itu adalah ketika kita ambil bagian untuk menyebarkan berita-berita yang berkaitan dengan gosip itu Kak. Karena pada prinsipnya gosip itu adalah sesuatu yang tidak benar, adalah sesuatu yang tidak baik, karena berita yang kita sampaikan belum tentu kebenarannya. Ya. Terus seringkali gosip itu muncul karena ada unsur fitnah di dalamnya. Ya, Bahkan juga ada unsur kebencian seseorang kepada orang lain sampai menimbulkan gosip. Nah, tidak ada satupun unsur yang baik sebetulnya daripada gosip itu. Karena itu sebagai anak Tuhan lebih baik kita menghindarinya Kak. Jangan sampai kita ikut ambil bagian tuh Kak. ya, menghindar Kak. Cuma kadang orang tuh pengen ya karena mungkin nganggap kita sahabat, jadi kepengen cerita ke kita gitu loh Kak. Dan ya kitanya jadi kepengaruh juga, yang tadinya kita fine-fine aja sama tuh orang, terus udah dengerin cerita dari sahabat kita ini, kitanya jadi ikutan benci Kak. Iya. Nah itu juga salah satu tujuan gosip kali ya Kak ya. Ya, itu salah satu bagian dari gosip itu Kak. Karena gosip itu kan juga biasanya karena keingintahuan seseorang dengan urusan orang lain. Alias kepo. Iya, alias kepo, yang keponya nggak sekedar kepo, tapi udah dibilang apa ya, berlebihan gitu ya. Keponya mungkin sudah kepo overdosis gitu. Kayak obsesi gitu ya Kak. Sehingga akhirnya keinginan untuk mengetahui secara lebih tentang pribadi seseorang inilah akhirnya menimbulkan mungkin penggalian-penggalian yang tidak benar, mendapatkan informasi yang tidak benar, informasi yang tidak sah, sampai akhirnya menimbulkan berita yang tidak baik itu tadi Kak. Dan Atau kadang-kadang sumber beritanya tuh sepotong-sepotong. Iya betul, bisa Supaya- begitu juga tuh Kak. Supaya lebih menarik dikasih bumbu-bumbu segala macam ya Kak ya. Iya, betul. Memang begitulah. Unsur gosip itu kan selalu ada yang seperti itu ya. Jadi sama dengan halnya kalau dulu kita punya permainan yang kayak kata berantai itu Kak. Oh iya. Ya kan? Iya. Disampaikannya 5 kata, nanti ke depan bisa sampai 7 atau 10 kata gitu. Iya, ada betul, yang betul. lebih, ada juga yang kurang gitu. Iya. Jadi
kadang-kadang memang kita ini manusia ada sedikit tabiat untuk mengarah ke situ. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berhati-hati di dalam hal-hal yang seperti itu. Karena firman Tuhan juga bilang begini nih Kak, di dalam Amsal 16 ayat 28, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Jadi artinya gosip itu kan seperti tadi kita bahas di depan, seringkali ada unsur untuk fitnah. Ada unsur untuk kebencian di dalamnya. Dan ketika itu kita lakukan, apalagi terlebih lagi kadang kepada sahabat kita, kepada orang yang dekat sama kita, bahkan buat kita yang pelayanan, mungkin kepada teman-teman pelayanan kita, maka itu akan menimbulkan yang namanya perpecahan dan juga menimbulkan pasti akan ada pertengkaran nanti. Nah, sedangkan sebagai anak Tuhan kan kita tidak boleh untuk melakukan hal seperti itu, menjadi pemicu dari pertengkaran, pemicu dari yang namanya perpecahan. Karena tugas kita sebagai anak Tuhan itu adalah menaburkan kasih. Betul. Menaburkan sesuatu yang justru bisa mempersatukan seseorang, bahkan bisa membawa seseorang yang belum kenal Kristus akan jadi kenal Kristus. Lah kalau kita beritanya yang kita bawa adalah berita-berita palsu, bagaimana orang mau kenal Kristus? Pasti orang juga akan melihat, lah ini anak-anak Tuhan katanya ke gereja rajin, tapi kok yang dibicarakan kok selalu berita-berita yang nggak bener, gosipin orang, jelek-jelekin orang, fitnah orang dan lain sebagainya. Dan gitu, Tuhan itu kan membenci perpecahan ya Kak ya. Iya betul, Tuhan tuh nggak suka perpecahan Kak. Iya. Dan kalau kita sampai sebagai anak Tuhan malah membuat perpecahan, mempertanyakan ya, itu anak Tuhan bukan sih gitu kan? Iya, malah itu ini anak siapa itu? Anak siapa? Katanya rajin ke gereja tapi kok kemana-mana membawa perpecahan, bukannya saling membangun, saling menguatkan supaya bersatu, tapi ini justru malah senangnya mencerai-beraikan. Iya Kak. Nah Kak, kalau itu kan tadi soal membawa berita yang kebenarannya belum teruji gitu Kak. Tapi misalnya kita mau menyampaikan warning gitu Pak, Kak, karena kita pernah mengalami kejadian nggak menyenangkan sama itu orang, kita mau kasih peringatan gitu, itu gosip nggak ya Kak? Kalau selama kejadian itu adalah fakta, sebetulnya ya bukan gosip sih Kak. Karena pada dasarnya tadi kan kita jelas ya, gosip itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, tetapi seringkali yang kita lakukan itu kan gini Kak, kita nggak cuman sekedar menyampaikan fakta, tetapi kita juga kadang-kadang, seringkali kita tuh ada keinginan di selain menyampaikan fakta ini, kita ingin menjatuhkan orang tersebut. Dan ketika sudah ada keinginan menjatuhkan, maka yang terjadi adalah fakta ini kita kasih bumbu dapur yang lain. Ditambahin garam, ditambahin penyedap rasa dan lain sebagainya, sehingga bisa membuat orang lain itu makin percaya dengan apa yang kita sampaikan. Betul. Taruhlah misalkan ada satu pribadi, kita sebut aja si A. Si A ini pernah nipu Kak Rici. Terus karena kemudian Kak Rici lihat saya sedang dekat nih dengan si A, mungkin punya hubungan bisnis atau dan lain sebagainya, Kak Rici warning saya, Kak Yusuf, jangan sama si A kalau bisnis, hati-hati. Saya udah ditipu loh sama dia. Oh iya Kak Rici, saya thank you udah diingetin. Tapi Kak Rici ngeliat saya, kok ini Kak Yusuf ini kok kayaknya nggak peduli banget ya. Dia kok tetap main terus. Kayaknya kok tetap jalin hubungan usaha terus ya. Wah ini nggak bisa nih, aku nggak bisa tinggal diam nih. Karena sebetulnya nggak bisa tinggal diamnya itu bukan hanya karena pengen nyelamatin saya. Karena ada dendam tapi juga. Tapi ada dendam, pengen menjatuhkan dan nah itu udah salah tuh Kak. Kalau yang kayak begitu nggak boleh kita lakukan. Tapi sebatas yang disampaikan itu adalah fakta, ya kita nggak apa-apa. Namanya kita memperingatkan. Kalau orang tersebut tidak percaya, ya silahkan. Asal nanti kalau satu saat ditipu, jangan terus kemudian. Biasanya orang kan, lu sih udah tahu begitu, bukannya ngasih tahu, nggak memperingatkan. Atau kadang kita bilangnya, tuh kan gue udah bilang, masih nggak percaya gitu ya kayak. Iya. Nah itu yang kita mesti hati-hati juga tuh, jangan sampai kita seperti itu. Iya. Ya benar sih Kak, yang soal dendam itu juga. Kadang kita mau ceritanya apa, terus karena ada perasaan dendam itu jadi mengubah satu kata aja udah beda arti ya Kak? Iya betul, sudah beda arti. Kita bilang
Padahal mungkin kita cuma sekali ditipu. Wah, udah sering tuh ditipu. Nah, itu kan sudah beda lagi. Iya. Ditipunya benar, tapi kan baru sekali. Kenapa kita mesti tambahin dengan kata sering? Seolah-olah memang ini orang penipu banget gitu. Ya, kita terlepas dari tahu atau tidak dia penipu banget atau tidak, cuman yang pasti kalau memang kita ditipu sekali ya lebih baik kita jangan ngomong hiperbola, berlebih-lebihan, itu kan nggak baik. Di firman Tuhan kan juga bilang begini nih Kak, di dalam Amsal 20 ayat yang ke-19, tapi ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Iya. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Nah, jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita sebisa mungkin menghindari dengan orang-orang yang suka bergosip itu. Tapi kalau orang itu ada di circle pergaulan kita gimana Kak? Kalau orang itu ada di circle pergaulan kita, ya yang harus kita lakukan adalah pasti kita menjaga diri supaya kita tidak ikut-ikutan. Terus kemudian alangkah baiknya kalau memang kita tahu dia adalah bigos, biang gosip, kita tegur baik-baik. Lu apalagi dia anak Tuhan juga misalkan ya. Iya. Kamu udah ke gereja, rajin sekolah minggu dan lain sebagainya, kok demennya gosipin orang sih, kok demennya ngomongin kejelekannya orang. Jangan gitulah, itu bukan sesuatu yang baik loh. Toh kalau misalkan dia tetap melakukannya, ya sebisa mungkin kita mulai membatasi diri untuk bergaul, dalam artian berkumpul bareng dia. Tapi ada kalanya kan, ternyata kita nggak bisa begitu semudah itu, karena ternyata dia adalah rekan kelompok kerja yang harus sering ketemu dan mengerjakan proyek barengan. Nah, kalau sudah begitu seperti gimana dong? Ya kalau sudah begitu ya berarti kita hanya bekerja sebatas kita punya proyek. Setelah kita proyeknya diselesaikan, dia mulai lagi membuka omongan yang tidak baik, mulai bergosip pria dan lain sebagainya, ya kita nggak perlu terlalu menanggapi. Kita hanya menjadi pendengar saja. Nggak perlu ikut terlibat. Kalau itu digongin segala macam, kita ikut nambahin bumbu di dalamnya. Nah itu nggak perlu kita lakukan Kak. Kita harus bisa membatasi diri tuh Kak untuk yang kayak begitu-begitu. Dan apalagi kalau kita tahu bahwa diri kita sendiri ini nggak kuat ya. Iya. Kayak kepengen ada rasa pengen keponya juga gitu kan. Karena kalau kayak firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Jadi kita juga mencoba diri sendiri ya Kak ya. Iya betul. Jangan menjauh gitu ya. Itu lebih baik, jangan cari penyakit. Kalau memang sudah tahu begitu ya. Terus kemudian kita paham itu tadi seperti Kak Rici bilang, wah kayaknya aku juga punya potensi senangnya gosip orang nih. Nah kalau kita sadar itu ya lebih baik kita mulai sekarang bisa ngerem, bahkan sebisa mungkin kebiasaan itu dibuang. Supaya apa? Ya supaya apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain. Ya. Tapi mungkin nggak sih Kak, Tuhan tuh taruh kita di situ supaya jadi terang buat mereka gitu Kak? Oh mungkin sekali Kak. Karena memang tujuan kita ada di dunia ini kan untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan tujuan hidup kita adalah juga untuk bisa Tuhan pakai untuk mengubahkan kehidupan orang lain. Ya bukan kita yang mengubahkan, tapi tentunya Roh Kudus yang mengubahkan. Tapi melalui apa? Melalui apa yang kita lakukan. Melalui cara kita bicara, sikap kita, pola hidup kita, bagaimana kita menjalani kehidupan dan bagaimana kita bertingkah di depannya orang, itu kita bisa jadi berkat dan bisa jadi teladan sehingga mengubahkan kehidupan orang lain loh Kak. Iya betul sih. Cuma kalau nggak kuat ya udah mendingan jangan. Kalau tidak kuat ya mendingan cabut aja. Jangan malah sok-sokan merasa wah saya kuat kok, saya nggak mungkin terpengaruh. Nah itu justru bahaya buat kita. Biasanya orang-orang yang seperti itu malah itulah orang yang lemah dan gampang sekali akhirnya terjebak di situ juga gitu. Iya Kak. Nah ini saya juga ada sisipan firman Tuhan nih Kak Rici. Ya di dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah jadi artinya kalau kita paham bahwa gosip ini adalah sesuatu kebiasaan yang tidak baik, karena pada dasarnya ada unsur-unsur fitnah, ada unsur-unsur menjelekkan, dan juga bahkan ada motif dendam di dalamnya. Maka sebagai anak Tuhan kita harus menjauhinya. Jangan kita sampai ikut terlibat di dalamnya. Karena apa? Karena kita tahu ini salah gitu. Jadi kita nggak perlu terlibat. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang
mau belajar juga untuk menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun kita berada. Jangan menjadi orang yang terlalu kepo, ingin mencampuri urusan orang lain, akan ingin tahu urusannya orang lain itu apa, sampai kita mencari berita ke sana ke sini, terus kemudian berita itu belum tentu valid kebenarannya, tapi kita justru ikut menjadi bagian, bahkan kita sumber gosipnya. Nah, itu bahaya banget, Kak. Itu bahaya banget tuh, Kak. Itu yang nggak boleh tuh, bener-bener nggak boleh tuh kita lakukan, Kak. Ya semuanya perlu proses belajar ya, Kak. Iya. Nggak bisa seperti membalik telapak tangan, tapi semuanya perlu proses belajar. Tapi saya percaya kalau kita mau belajar taat sama firman Tuhan, setiap hari kita mengingatkan diri kita sendiri melalui firman Tuhan, ya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin hari semakin lebih baik tuh, Kak. Betul, Kak. Dan mungkin juga dari para pendengar saat ini juga sudah pernah jadi tukang gosip nih, Kak. Iya. Atau sasaran gosip, Kak. Betul juga, sasaran gosip. Sasaran gosip. Mungkin kita punya satu prestasi yang orang lain iri. Ya. Terus orang itu pengen jatuhin kita ya, Kak. Betul. Ya? Nah itu kalau kita yang lagi digosipin orang, kita harus gimana nih, Kak? Kalau kita jadi jadi sumber yang digosipin, ya menurut saya sih kita juga nggak perlu terlalu kepo-kepo juga ya dengan gosip apa yang mereka sebar gitu. Karena saya percaya bahwa kebenaran itu akan selalu muncul tanpa harus kita bela. Seringkali kita terlalu kekeh ataupun terlalu pengen banget untuk membela, menampilkan kebenaran itu. Bikin klarifikasi kanan kiri. Nah bahkan ada kalanya justru klarifikasi yang kita buat itu bisa justru kita kepleset di situ. Yeah. Akhirnya kita ikut menjelekkan orang lain, ya kan? Yeah. Jadi klarifikasi tadinya pengennya klarifikasi, oh ya saya pengen klarifikasi bahwa saya tidak seperti itu. Tapi hari ini kita klarifikasi bisa begitu. Berikutnya ada orang nanya kita mau klarifikasi, bisa jadi kita iya memang dia tuh punya rasa benci sama saya. Nah. Sedangkan apakah benar orang itu benci sama kita? Belum tentu. Kita juga tahu kebenarannya kan seperti itu. Yeah. Jadi lebih baik kalau saya ada yang gosipin ini. Kalau orang ada yang menanyakan, kok saya dengar kamu begini-begini, ya terserah kamu bisa ngelihat hidup saya seperti apa. Kalau kamu memang percaya sama orang itu, ya monggo silakan. Tapi kalau kamu nanya, ya saya nggak seperti itu. Tapi kalau kamu nanya, kenapa dia sampai jelek-jelekin itu dan sebagainya, ya kamu nanya sama orang yang menjelek-jelekan saja. Nggak perlu kita berusaha untuk membuktikan atau berusaha untuk, oh ini loh kebenaranku, ini loh kamu harus belain lah sampai akhirnya kita juga dalam tanda kutip jadi yang gosipnya untuk orang yang gosipin kita itu lagi nanti akhirnya. Iya, juga jangan kita sampai menyerang balik ya, Kak ya. Iya, cukup dengan kita percayalah bahwa kalau memang kita berdiri tegak dalam firman Tuhan, melakukan kebenaran, kalaupun kita diserang, ya serangan itu lama-lama akan hilang kok. Nggak perlu terlalu kita kepoin, terus kemudian kita serang balik. Yang satu, yang pasti harus dilakukan adalah doain orang tersebut supaya orang tersebut berubah. Jangan juga berdoa biar dia dilaknatkan, dapat murka, disembur api. Nah jangan. Janganlah ya. Kita doakan orang-orang yang seperti itu, yang menyebarkan berita-berita yang tidak baik tentang kita ataupun tentang apapun juga, supaya orang itu diubahkan Tuhan, supaya hidupnya jauh lebih baik. Sama seperti ini ya, Daud waktu jelek-jelekin sama si Mei kayak. Iya betul. Kan dianya nggak apa-ngapain tuh. Betul. Nggak balas. Padahal dia raja, dia punya kuasa. Daud hanya diam saja. Karena Daud tahu bahwa ini nanti si Mei pun akhirnya orang-orang yang seperti itu akan terdiam sendiri. Dan kebenaran itu memang akan muncul. Tanpa harus kita bela secara berlebihan gitu Kak. Ya apalagi kita punya Tuhan yang tahu hati kita ya Kak ya. Kalau kita memang benar, pasti Tuhan yang bela kita ya Kak. Iya betul. Nah jadi kalau boleh kita simpulkan ya Kak. Iya. Maka perbincangan kita sore hari ini tuh, ataupun saat ini ya, perbincangan kita saat ini tuh kesimpulannya adalah lebih baik kita melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita terlalu kepo untuk ngurusin urusan orang lain. Kalaupun kita mau menyebarkan sesuatu, sebarkanlah sesuatu yang pasti. Dan yang pasti itu adalah kebenaran firman Tuhan. Sekalipun memang ada resiko. Biasanya ya, kalau di anak-anak sekolah minggu kan resikonya
kamu sok rohani, kamu rajin ke gereja ya, kamu mau jadi pendeta ya, kamu mau jadi ini ya, kamu mau jadi itu ya. Ya itu bagian dari risiko kecil lah sebetulnya dari apa yang kita tanggung kalau kita mau berjalan dalam firman Tuhan. Tapi ada sesuatu yang besar yang terjadi adalah hidup kita dimanapun dan apapun yang kita lakukan, kita tuh jadi berkat buat orang lain. Saya rasa semua orang lebih senang dibilang dia kalau kemana-mana nyeritanya firman Tuhan loh, sekalipun itu dalam bentuk sindiran. Daripada dibilang dia mah biang gosip, apa yang diomongin mah nggak ada yang benar. Nah, kan lebih gak enak kan. Kalau dibilang kamu, lebih baik kita dibilang dia nih tukang senengnya kalau kemana-mana nyeritanya firman Tuhan, sekalipun itu sindiran. Tapi apa? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekalipun orang istilahnya tuh nyinyirin kita, nyindir kita karena kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, nggak apa-apa. Daripada kita dikenal sebagai orang yang menceritakan hal-hal yang tidak baik, gosip, hal-hal yang jelek-jelekin orang lain. Gitu Kak. Mungkin sekilas terdengar kita sebagai informan, tapi ya sebenarnya orang juga bisa menilai informan yang benar atau yang enggak gitu kan. Dan lagi pula kita nggak perlu malu memberitakan firman Tuhan. Wong kita anak Tuhan kok. Iya dong. Kalau nggak memberitakan firman Tuhan, kita anaknya siapa? Iya. Justru malu kalau loh katanya anak Tuhan tapi tukang gosip. Nah itu baru malu. Betul. Iya, predikat sama kelakuannya beda kan. Betul Kak. Iya. Oke, kalau begitu sampai di sini perbincangan kita mengenai gosip, dan kita akan sambung lagi dengan topik yang lebih menarik dan narasumber yang berbeda di edisi kopi berikutnya. Oke, Kak Yusuf, terima kasih. Terima kasih Kak Ricci. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.